Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari modul yang telah diberikan di e-learning sebelumnya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 12050111663. Aturan rujukan sendiri sangat penting bagi penulisan karya tulis atau penulisan karya-karya tulis lainnya. Kenapa? Karena dengan adanya daftar rujukan, seorang penulis atau seorang peneliti yang akan membuat sebuah karya atau jurnal atau apapun itu namanya akan aman dari yang namanya plagiarisme. Plagiarisme sendiri itu adalah pencatutan atau pengambilan karya seseorang tanpa disertai dari sumber atau tidak diketahui oleh yang bersangkutan tersebut. Hal ini tentu sangat akan merugikan baik bagi si penulis maupun bagi penulis yang diambil sumber tersebut. Oleh karenanya, hadirlah aturan rujukan ini untuk membantu para peneliti yang sedang membuat sebuah karyanya atau seorang penulis untuk menghindari dari plagiarisme tersebut. Secara garis besar, aturan rujukan ini bagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem tradisional, yang kedua ada sistem Harvard. Kita masuk yang pertama, yaitu sistem tradisional. Secara pengertian sendiri, sistem tradisional ini dapat disebut juga sebagai daftar rujukan yang menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Nah, sistem tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sistem Chicago. Untuk yang pertama, kita membahas tentang catatan kaki. Cara penggunaannya dalam kasus yang pertama yaitu ketika sebuah referensi pada sumber yang sama diikuti secara langsung atau consecutively. Cara penulisannya ibid diikuti dengan nomor halaman sebagai penulisan pada referensi keduanya, seperti contoh yang tertera di hadapan kita ini. Kemudian jika ada satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi tersebut tidak dapat selahan atau intervensi, cara penulisannya adalah nama penulis, kemudian kita tambahkan objek atau artinya sama dengan pada karya yang dirujuk, kemudian diikuti oleh nomor halamannya. Kemudian bila referensi kedua yang tidak langsung atau non konsekutif dibuat untuk bab dalam buku atau artikel dan referensi untuk karya penulis tersebut tidak diselah, maka penulisannya penulis, kemudian log cheat atau artinya pada tempat yang disitir dan nomor halaman seperti yang tertera di hadapan kita. Kemudian selanjutnya, bila referensi tersebut dilakukan oleh satu karya oleh penulis yang sama, maka caranya referensi kedua selanjutnya diidentifikasikan dengan nama penulis, judul ringkas karyanya, kemudian nomor halamannya, seperti yang tertera. Nah, setelah catatan kaki ada yang namanya catatan akhir. Catatan akhir ini bentuknya lebih simpel atau lebih sederhana daripada catatan kaki. Oleh karenanya catatan kaki mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan karena memang dalam penggunaannya tidak sesimpel dari catatan akhir maupun catatan sistem Harvard nantinya. Kemudian simpelnya ini ditandai dengan penulisan volume dan nomor penerbit itu dihapus. Jadi secara susunan juga akan lebih simpel tentunya. Untuk penggunaan sendiri dapat kita lihat di depan kita ini. Bisa kita lihat dari bentuknya saja sudah lebih simpel daripada catatan kaki, namun masih tetap mempertahankan beberapa bentuk dari catatan kaki seperti penggunaan huruf, penggunaan istilah Latin dan sebagainya. Bisa lihat simpel sekali penggunaannya daripada yang catatan kaki tadi.
Kemudian kita masuk ke sistem Harvard. Dalam sistem Harvard ini memiliki dua kriteria. Referensi harus yang pertama ditunjukkan setiap kali menggunakan dalam teks, atau disebut juga in-text referencing atau pereferensian dalam teks, atau didaftar sekali dalam referensi terdapat dalam bibliografi atau daftar kepustakaan. Kita masuk yang pertama, yaitu pereferensian dalam teks. Nah, cara penggunaannya, pertama, nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman dapat diupdate dengan seperti tanda kurung. Kemudian halaman, bab, dan sebagainya mengikuti tahun penerbitan didahului oleh tanda koma. Nah, dalam Harvard ini tidak mengenal lagi istilah seperti EBIT, OPCIT, LOGCIT, tapi diganti dengan yang lebih singkat seperti menggunakan huruf P, PP, atau page untuk menandai nomor halamannya. Nah, seperti contoh yang di depan kita ini, yang di highlight ini merupakan contoh penggunaan dari sistem Harvard. Memang untuk Harvard sendiri tidak memiliki kebebasan dalam cara pemakaiannya, asalkan kriteria yang di depan tadi itu terpenuhi. Kita lihat berbeda-beda. Nah, kemudian kita masuk ke dalam referensian dalam catatan kaki. Nah, dalam Harvard, catatan kaki ini bukan sebagai sebuah rujukan, akan tetapi untuk memberikan sebuah informasi tambahan tentang apa yang telah kita rujuk di teks kita, seperti membuat pengertian tentang sebuah tokoh atau istilah-istilah asing, maka kita dapat menambahkannya di catatan kaki. Kemudian yang kedua, nomor itu ditulis dengan superscript. Jadi seperti tulisan pangkat, misalnya Aristoteles pangkat 1, berarti nanti di catatan kaki di bawahnya akan ada angka 1 Aristoteles ini gitu. Kemudian secara umum memang hampir sama dengan sistem tradisional. Kemudian kita masuk yang bagian ketiga, yaitu daftar kepustakaan. Nah, daftar kepustakaan yang pertama adalah buku. Cara penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku. Yang pertama, nama keluarga atau nama ayah penulis itu diikuti dengan sebuah koma. Kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Kemudian tahun penerbitan diikuti sebuah koma, namun tidak diberikan tanda kurung. Kemudian judul buku ditulis cetak miring, diikuti satu tanda koma. Huruf pertama tiap kata judul ditulis dengan huruf besar. Kemudian nama penerbit yang diikuti satu tanda koma, dan terakhir tempat penerbitan yang diikuti sebuah tanda titik. Contohnya seperti berikut. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu daftar pustaka dari jurnal. Komponennya adalah yang pertama, nama keluarga atau nama ayah penulis itu diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis, kemudian ada yang namanya ampersand menghubungkan penulis kedua jika ada. Tidak ada tanda koma setelah inisial penulis kedua. Kemudian yang ketiga, tahun penerbitan diikuti sebuah tanda koma, tidak diberikan tanda kurung. Kemudian judul artikel yang diambil oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang kelima, judul jurnal diikuti dengan sebuah koma. Huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Kemudian ada volume jurnal, nomor edisi, dan komponen terakhir adalah nomor halaman dari artikel diikuti oleh sebuah titik. Seperti contoh berikut ini. Kemudian daftar pustaka yang ketiga adalah majalah. Komponennya adalah nama keluarga atau nama akhir penulis yang diikuti sebuah tanda koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Kemudian yang kedua, tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Yang ketiga, judul artikel atau judul majalah ini diambil tanda kutip tunggal, diikuti sebuah tanda koma, huruf pertama judul ditulis dengan huruf besar, kemudian tanggal dan bulan penerbitan. Yang kelima, nomor halaman majalah yang kita sitir atau yang kita ambil dari sumbernya, diikuti sebuah titik. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka publikasi elektronik. Yang pertama, nama keluarga atau nama akhir penulis yang diikuti oleh sebuah koma, kemudian inisial atau tahun depan penulis, kemudian tahun penerbitan diikuti sebuah tanda koma, tidak diberikan tanda kurung.
Yang ketiga, judul artikel yang diupdate oleh tanda kutip tunggal diikuti oleh sebuah koma. Huruf pertama judul ditulis dengan huruf besar. Kemudian judul jurnal ini atau yang akan kita publikasikan elektronik diikuti sebuah koma. Huruf pertamanya judul itu ditulis dengan huruf besar. Kemudian ada volume jurnal, ada halaman jurnal, tanggal, bulan, dan tahun pengaksesan, serta yang terakhir adalah URL dengan seluruh alamat dan diikuti sebuah titik tidak bergaris bawah. Contohnya seperti itu. Baik, demikian dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, kualitas gambar maupun cara penyampaian saya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu wafiq il aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi